Pemirsa Anda menyaksikan segmen lebih dekat bersama saya Maria Asegaf. Lagi-lagi saat ini ibadah Ramadan tahun ini terpaksa harus dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Namun ada yang berbeda, pemirsa, pada tahun ini pemerintah sudah mengizinkan kita semua untuk dapat melaksanakan sholat sunnah tarawih di masjid. Nah, kami tadi langsung mengecek langsung bagaimanakah prosesi sholat tarawih dan juga sholat wajib Isya di salah satu masjid di pemukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Masjid Baitul Mukmin. Tadi kami melihat untuk mendapatkan gambaran bagaimanakah antusiasme masyarakat yang telah 1 tahun lamanya menahan diri untuk dapat menunaikan ibadah sholat tarawih di masjid. Kalau Anda juga dapat saksikan di layar kaca, pemirsa, protokol kesehatan sebenarnya diterapkan cukup baik di masjid ini, mulai dari penggunaan masker. Seluruh jamaah pada saat melaksanakan sholat menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, hand sanitizer pun juga disediakan, diingatkan pula oleh pihak masjid. Namun yang lagi-lagi tidak dapat dihindari adalah menjaga jarak. Mengingat bahwa luas masjid ini tidak begitu luas, namun antusiasme masyarakat yang telah menahan hasratnya untuk dapat menunaikan ibadah sholat tarawih di masjid selama 1 tahun belakangan ini kemudian cukup tinggi sehingga jaga jarak ini tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Namun yang cukup penting juga untuk saat ini yaitu di mana kita semua selama bulan suci Ramadan ini meningkatkan iman, kemudian memperbanyak ilmu, salah satunya yaitu adalah dengan mendengarkan ceramah dari satu masjid ke masjid lain. Namun pemerintah memberikan aturan mengenai hal ini, membatasi para penceramah dalam proses ceramahnya hanya berdurasi 15 menit saja dalam momen Ramadan dan juga Lebaran nanti. Kita akan tanya seperti apa sebenarnya respon masyarakat mengenai hal ini. Saat ini saya sudah berada di Masjid Baitul Mukmin. Assalamualaikum, mohon maaf Mas, mengganggu waktunya sebentar. Sedang tadarus dengan Mas siapa? Dengan Mas Aswal Badri. Mas Aswal Badri. Tentunya sudah mengetahui bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama dan juga diteruskan oleh MUI ada sertifikasi bagi para ulama. Oke. Mas sendiri termasuk yang setuju atau tidak? Sebenarnya sertifikasinya itu kan buat apa dulu gitu ya? Kita apa namanya, masyarakat mesti tahu benar-benar dulu itu apa tujuannya buat apa gitu. Kalau buat mempertahankan, ya katanya mempertahankan NKRI, wah saya sangat setuju sekali gitu. Nah, tapi kalau Mas sendiri termasuk orang yang pilih-pilih penceramah tidak sih Mas, kalau datang ke masjid, oh ini ulama A atau ulama B begitu? Sebenarnya saya selama menyejukkan hati, ya masyarakat pasti juga berpikir pengen dengar ceramah yang menyejukkan hati gitu ya kan. Kan orang tuh beda-beda gitu. Yang penting ya kalau buat saya sendiri, selama itu menyejukkan hati, saya pasti mencari ustadz tersebut gitu. Kalau menurut Mas sendiri sebenarnya ulama yang radikal itu seperti apa? Yang dimaksud pemerintah saat ini kan seperti itu. Yang jelas kalau radikal ya nggak sesuai sama sunnah Rasulullah SAW gitu. Nggak sesuai dengan hadis gitu. Itu aja sih. Pernah menemui hal itu tidak? Selama ini sih belum ya. Tapi mungkin di luar sana ada. Tapi alhamdulillah selama ini saya ngikut ceramah ustadz-ustadz tuh belum pernah mendapatkan hal-hal seperti itu. Kalau menurut Mas sendiri sebenarnya harusnya seorang ulama dalam ajarannya seperti apa sih Mas dalam penyampaian materinya? Ya itu tadi gitu. Selama ulama, ustadz menceramah, mengajarkan agama, ya harus sesuai tuntutan agama Islam gitu. Tidak hanya agama Islam, tapi juga kemudian yang pemerintah sampaikan materinya tidak boleh melenceng dari kebangsaan. Ya otomatis itu juga yang penting ya NKRI harga mati kan kalau yang sekarang kan gitu. Yang penting ya itu juga gitu, selain agama, terus juga negara Indonesia gitu, menjaga kesatuan negara Indonesia itu juga paling penting. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Aswal tadi sudah ya. disampaikan bagaimana sebenarnya respon masyarakat terhadap yang digalakkan oleh pemerintah saat ini, yaitu sertifikasi ulama dalam proses tidak hanya dalam selama bulan Ramadan saja, tapi juga nanti ke depannya sudah ada ribuan ulama yang sudah bersertifikat hingga saat ini. Namun bagaimana kemudian penerapannya? Kalau kita ketahui sebenarnya aturan ini kan baru digalakkan oleh pemerintah pada saat ulama ini akan memberikan ceramahnya secara on air di televisi. Belum ada aturan yang jelas dan juga rigid mengenai hal ini untuk bagi para ulama yang akan berceramah
off air di masjid-masjid. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DKM dari Masjid Baitul Mukmin, ada Pak Guntoro. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Ya, Maria. Pak, tadi kami turut memantau, juga turut menekan ibadah sholat Isya juga di masjid ini. Tadi setelah sholat Isya sempat ada ceramah juga Pak dilakukan di sini. Ya, kita memang sudah menjadwal penceramah untuk 30 hari ke depan sampai akhir. 30 hari ke depan. Ya. Ada seleksi khusus tidak sih Pak untuk pemilihan ceramah? Kalau di masjid ini seperti apa? Kami sudah ada penyeleksi khusus dari tim seksi dakwah, di mana mereka sudah antisipasi ya, karena di masjid ini dari berbagai paham ada di sini, ya ada NU, Muhammadiyah, kemudian juga ada Persis, ada Salafi mungkin, sehingga penceramah kami ada yang dari MUI, ada dari Muhammadiyah, dari NU sendiri. Antisipasi yang dimaksud untuk menghindari apa Pak? Tidak ada maksud apa-apa. Jadi kita penceramah itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi ada masalah akidah, ya, keyakinan, kemudian juga ada fikih, ya, bagaimana cara kita mengerjakan cara beribadah yang benar begitu. Ya, Mbak. Kalau saat ini kan kemudian untuk on air pemerintah menggalakkan sertifikasi bagi para ulama. Sertifikasi dari para ulama atau dai ini juga termasuk dalam salah satu seleksi tidak di masjid ini? Kami belum menerapkan itu, tapi saya yakin penceramah yang kami undang itu sudah lulus seleksi ya, karena dari Dewan Dakwah juga ada, kemudian dari MUI, kemudian dari Muhammadiyah. Ya, jadi artinya sebenarnya para penceramah yang akan diundang ke masjid ini tidak kemudian harus bersertifikasi, artinya sertifikasi ini tidak menjadi tolak ukur utama ya? betul, ya. Tapi kami yakin bahwa sesuai dengan keilmuannya, ya, untuk jamaah kita, masyarakat sini, supaya bisa diterima gitu ya, bisa diterima dan tidak menjadikan satu permasalahan. Sejauh ini kalau dari masyarakat sendiri Pak, ada tidak kemudian turut memberikan opini begitu misalnya, oh Pak kemudian panggil Pak salah satu ulama A misalnya, ini sudah bersertifikat dan segala macam, pernah mendapat respon seperti itu tidak? Ada ya masukan-masukan seperti itu, tetap kita tampung, namun tetap kita berazaskan musyawarah. Jadi setelah ada masukan kita musyawarahkan. Secara event tertentu mungkin kita bisa panggil gitu, sehingga secara keilmuan memadai dan bisa diterima oleh jamaah dan warga sekitar. Artinya sebenarnya tidak harus memiliki sertifikat, asalkan secara materi, secara keilmuan, ajaran agama Islam dan juga kebangsaan ini sang ulama mumpuni begitu ya? Ya, secara keilmuan mumpuni. Namun demikian ke depan apabila memang ini menjadikan program pemerintah, ya kita tidak ada masalah. Ya, gitu. ya. Karena kan pemerintah kan sebenarnya maaf Pak, tujuannya kan adalah untuk kemudian meminimalisir ulama radikal, artinya yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran Islam dan juga kebangsaan. Anda setuju? Setuju, karena sesuai dengan perintahnya, ya kan, atiullah, atiur rasul, wa ulil amri minkum. Jadi kepada pemerintah kita juga harus taat gitu. Jadi kita ikuti gitu, prosedur-prosedurnya kita ikuti. Kemudian ini kan ada anggapan masyarakat Pak, kalau misalnya ulama-ulama yang kemudian tidak pro pemerintah, kemudian dianggap radikal. Hal ini juga sepaham tidak sih Pak dengan pemikiran Bapak yang artinya tadi radikal kan tidak kemudian tidak sesuai dengan ajaran Islam dan juga kebangsaan itu tadi? Ya betul, sepengetahuan kami ya, saya ya yang dikatakan ulama atau kiai atau ustadz yang radikal itu mungkin yang ustadz-ustadz ada yang provokasi sifatnya ya, atau provokasi akan hal? Provokasi hal misalnya keadaan pemerintahan sekarang saat ini ya, kita nggak bisa tutupi kan. Mengkritik maksudnya? Mengkritik, kemudian mengkritisi, ya, sehingga mungkin cara mengkritisinya itu terlalu tajam sehingga dianggapnya sebagai ustadz yang atau ulama yang radikal. Hal ini yang juga masuk dalam seleksi Bapak, tidak kemudian salah satu seleksi yang bagi para ulama yang akan diundang ke masjid ini juga? Ya, karena kami juga ada panduan, ada ulama yang kita panggil dari MUI,
di mana beliau adalah patuh dan taat kepada wakil presiden kita, yaitu Pak Ya, Ma'ruf. sejauh ini aturan pemerintah selama bulan Ramadan, durasi penceramah dibatasi ya Pak, hanya 15 menit saja. Di Ya. sini seperti apa? 15 sampai 20 menit lah 15 kita sampai 20 menit ya. batasin. Situasional. Situasional, Ya. tapi tetap sesuai aturan begitu ya. Ya. Walaupun memang tadi kalau kita lihat jaga jarak agak sulit dia terapkan ya Pak. Selama ini kita mentaati ya aturan protokol kesehatan karena di musim pandemi ini COVID, jangan sampai nanti kemudian masjid kita karena ada yang terpapar terus kemudian di lockdown, kita tidak bisa ibadah, tidak bisa sholat, kan sayang. Iya, baik. Sehingga terus kami sosialisasikan perihal COVID ini Protokol supaya di program bersama, tidak bisa sendiri-sendiri, harus diputus mata rantainya secara bersama-sama gitu. Oke, baik. Terus kita sosialisasikan. Terima kasih banyak Pak Guntoro atas waktunya bersama kami di Catatan Demokrasi. Pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Ketua DKM dari salah satu masjid dan juga warga mengenai hal ini. Sesuai dengan judul kita pemirsa, yaitu stigma radikal ulama di Cikal. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, dialog bersama Andromeda dan juga sejumlah narasumber di studio. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.